Oke, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fata Gani Rauf, mahasiswa dari Universitas Terbuka Kota Bogor, Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya mau mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah praktikum struktur data. Kita langsung ke soalnya. Soal pertama yaitu membuat sebuah codingan pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dengan menggunakan algoritma Merge. Untuk algoritma Mercer ini, saya akan mengambil referensinya dari modul. Kita langsung eksekusi saja. Pertama kita buat kelas Mercer. Mercer, karena tadi dari terbesar hingga terkecil, kita akan menggunakan scanning. Nah, nanti kita akan eksekusi kode kita di sini. Sebelum ke situ, kita akan membuat dulu algoritma dari Mercer ini. Saya akan membuatnya terlebih dahulu. Nanti akan saya jelaskan. Saya ada meeting bareng. Hmm, dulu. Fungsi ini untuk fungsi untuk menggabungkan dua array, dua bagian array secara kita akan membuat fungsi pertama yaitu tar panjang ini panjang sub array kanan. Oh, sorry. Sebelum lanjut, ini fungsinya untuk membuat array sebentar. So, kita lanjut dulu. For kita buat terus dari ini berarti kurang dari yang satu ya. Hmm, kan kita copy.
Oh, ini untuk sorry, menyalin data ke array sementara. Terus kita ganti ini untuk menyimpan indeks sorry, untuk array time. Next, kita akan menggunakan looping while apa lagi ya? L indeks ke I itu lebih besar sama dengan dari ini satu. Iya. L maka array indeks ke kan. Kita ubah jadi M. Ini kan saya jelaskan teman-teman. Oh iya, biar nggak lupa ini untuk menggabungkan L dan R ke dalam array utama cara scanning teman-teman. Ini artinya jika L lebih besar, masukkan L. L itu maksudnya left ya, R itu right. Jika L, sorry. Nah, else-nya jika L lebih besar, kita lanjut ke loopingan kedua, yang di mana sih ada while ini inside ini indeks dengan L indeks increment. Kita akan di sini menyalin sisa elemen L. Tidak ada ya. Yang selanjutnya yaitu kita salin elemen R ke masih ada. J kurang ada sorry.
Ya, plus. Nah, sebenarnya selesai. Untuk dua buah untuk merge itu kan menggabungkan dua buah array jadi satu dengan secara terurut ya. Merge sort. Kita buat fungsi untuk membantu mencetak isi arraynya. Ini sudah record ya. Public static void print array and parameter into value into. Iya, itu setiap ini sangat perlu pertanyaan cukup timbang. Fungsi bantu untuk mencetak isi array. Nah, kita buat fungsi utama merge sortnya, yang dimana fungsi ini merupakan fungsi rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Public static void. Waktu namanya merge, kita namanya merge sort. Array terus sudah over baik. Oke, jika leftnya sudah lebih baik, kita akan menggunakan titik tengah ini. Dua ya, kalau nah, jangan lupa kita tandain dulu fungsi utama merge sort. Nah, kita namanya fungsi rekursif. Kenapa fungsi rekursif? Karena di sini dia akan memanggil dirinya sendiri. Oke, left dan right. Pertama, di sini kita akan menentukan titik nah rekursif pertama kita akan memanggil kita diri kita sendiri dengan cara rekursif untuk membagi array kiri. Membagi array kiri. Lalu yang keduanya untuk apa? Left mid kan array left mid. Array itu array kanan ya, berarti mid plus 1 memanggil merge sort untuk array kanan. And then kita akan gabungkan keduanya dengan method yang udah kita buat sebelumnya.
method of function. Jadi kita kan udah ngurutin nih array kiri sama array kanan. Kalau sudah diurutin, kita gabungin dengan fungsi ini. Merge, di mana ini kita butuh array left, mid, and right. Seharusnya sudah cukup. Kita akan eksekusi di sini. Kita akan deklarasikan sebuah array berisi 6 angka, acak ya. Contohnya di sini integer. Saya katakanlah nama variabelnya, kita kasih nama data. Saya akan ngasih 75 misalnya, 75 terus 42, terus 88, 19, 60, dan juga 53. Sudah 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah 6. Lalu kita akan tampilkan dulu data tersebut. Kita kan punya data nih, angka deklarasi yang kita buat. Sebelum kita mau cek sebelum diubah sama setelah diubahnya, apakah berhasil atau tidak. Sudah telepon. Data sebelum diurutkan. Kita akan print static out ya. Nah, kita print datanya. Lalu ini kan data sebelum diurutkan, kita akan panggil data setelah diurutkan. Sebelum itu kita akan ini data kirinya 0, terus data bottom sini kita akan, tadi kan udah diurutin nih, di sini udah diurutin. Kita akan lihat apakah datanya lupa. Kita print data. Ini sebelum diurutkan harusnya masih sama 75, 42, 88, 19, 60, 53. Ini kita akan panggil fungsi merge sort-nya ini, yang dimana dia merupakan function rekursif. Sorry, dari telepon. Oke sih. Kita akan coba lihat hasilnya. Dia masih compile. Kita lihat teman-teman, data yang sebelum diurutkan itu ada 75, 42, 88, 19, 60, 53. Lalu setelah kita menggunakan function yang sudah kita buat di bawah, merge sort, datanya berhasil diurutkan jadi 88, 75, 60, 53, 42, dan 19. Dengan begitu kita berhasil membuat sebuah
apa ya, membuat sebuah codingan dengan mengurutkan data menggunakan algoritma merge sort. Sebelum kita lanjut ke counting sort, coba ya, kita bikin kelas lagi terlebih dahulu. Namanya itu counting sort discount. Seperti biasa, nanti kita akan kasih kode kita di sini. Kita buat terlebih dahulu function. Seharusnya ini lebih simple ya. Counting sort discounting. Apa notusnya? Ialah fungsi sort discount. Pertama, kita akan menentukan nilai maksimum dalam array. Ini hanya sementara doang ya. Kita ambil indeks pertamanya, ini hanya untuk sementara teman-teman. Nah, sebelum lanjut, sebentar. Oke, ini untuk menentukan baris code ini untuk menentukan nilai maksimum dari dalam array tersebut. Kita misalkan nanti kita akan kasih angka sama aja kali ya sama yang sebelumnya. Kita akan ambil dari sini. Misalkan nanti data kita kan seperti ini. Kita akan menentukan berapa sih ini value terbesar dari elemen array data, dari elemen array variable data ini. Kita misalkan nanti parameter data akan dimasukkan ke sini. Terus kita misalkan buat sebuah inisialisasi deklarasi variabel bernama max. Kita ambil indeks pertama, indeks ke 0 ya, yang dimana value-nya ada 75, elemen 75. Elemen ini value-nya 75, elemen indeks pertama itu 75 value-nya. Lalu kita akan melakukan sebuah looping dengan panjang datanya, berarti ada 6 elemen lalu di increment. Jadi jika array indeks ke i-nya itu lebih besar dari deklarasi variabel max, maka variabel max ini akan di override atau akan diganti dengan value dari array indeks ke ini. Contoh, misalkan
untuk saat ini, katakanlah ini 75 sekarang. Ini 75, karena indeks ke 0. Indeks ke 0 adalah 75. Mas 10 peng ini, array indeks ke I dimulai kan dari I1. Berarti indeks ke 1 itu 42. Masuk sini, apakah 42 lebih besar dari max ini kan 75 tadi. Apakah 42 lebih besar dari 75? Enggak dong. Berarti dia nggak memenuhi kondisi ini. Berarti dia langsung lanjut ke I sama dengan 2. Indeks kedua. Apakah 88 sama dengan apakah 88 itu lebih besar dari 75? True. Berarti dia masuk sini. Jadi variable max kita override nilainya menjadi 88. Sebelumnya 75, sekarang jadi 88. Terus hingga indeks ke 5, yaitu 53. Tidak ada yang memenuhi kriteria ini, sehingga kita sudah mendapatkan nilai maksimumnya dari data ini, yaitu 88. Itu value-nya 88. Kita lanjutin. Kita buat array count untuk menyimpan jumlah kemunculan. Count, name, ledger, next. Count, dari ini kita buat array untuk menyimpan jumlah kemunculannya berapa kali, frekuensi. Lalu kita akan input array count. Kita akan isi ya. Terus kita akan deklarasikan sebuah indeks. Variable indeks, kita mulai dari 0. Nanti outputnya ini yang akan kita return panjangnya ya. Ini kita bilang report ini array hasil sorting. Lalu kita akan susun ulang menyusun ulang data dari nilai terbesar hingga terkecil dengan menggunakan of course sorting. Jadi I sama dengan 1 jadi I sama dengan I. Terus I-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Lalu kita increment harus increment. Karena kita akan melakukan descending yaitu menurun, maka akan di increment dikurangi terus ke count ini dari 0. Maka output kita akan insert dengan increment index di dalamnya di 1. Lalu count next ke I kita adakan. Lalu kita return output. Seperti biasa, kita akan menggunakan bantuan untuk menampilkan dari hasil array-nya. Nah, tidak sekompleks merge sort kan untuk counting sort ini.
Counting sort sekian. Oke, kita sudah diurutkan. Integer. Kita buat sebuah variable array yang sudah diurutkan datanya. Output data sama result scaling data. Dan lalu kita print yang sudah terurutkan. Oh benar. Bismillah. Masih compile ya teman-teman. Itu selalu kan 000. Wah, sekian yang salah. Sebentar. Oh, ini diubah dari max. Kita coba lagi. Masih compile. Masih satu kenapa? Satu. Oh sorry, karena ini teman-teman makanya dia selalu di offset satu. Ini harusnya i. Sorry. Tadi di offset jadi satu terus. Harusnya kan dia mengikuti iterasi. 887565. Oke, berhasil teman-teman. Tadi kan ini sudah saya jelaskan ya. Sudah berapa menit nih? Sudah 33 menit. Oke, nggak apa-apa. Integer number. Ini counting sort ini untuk nomor 2. Waduh. Jadi seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.